Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Mufidah dengan NIM 2211329 dari kelas B4I. Di sini saya akan menerangkan tentang ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Untuk yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan berusaha mengatur kegiatan ekonomi dengan cara yang adil, seimbang, dan sesuai dengan ajaran Islam. Untuk yang pertama yaitu ekonomi Islam pada masa Al-Ghazali. Beliau lahir tahun 450 Hijriah dengan nama Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Lahir di kota kecil Iran, beliau hidup dalam dunia tasawuf dan tumbuh dalam dunia seorang sufi. Adapun pemikiran ekonomi Al-Ghazali antara lain, yang pertama adalah pertukaran dan evolusi pasar. Di sini maksudnya adalah adanya pasar karena manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Strategi bisnis yang lebih fokus pada ketahanan dan relevan dengan dinamika ekonomi. Yang kedua yaitu aktivitas dan hierarki produksi. Al-Ghazali mengklasifikasikan barang-barang produksi dalam 3 kelompok, yaitu industri pasar, industri penyokong, dan industri komplementer. Yang ketiga yaitu sistem barter dan fungsi uang. Sistem barter seperti unta dan kunyit, tidak ada kesamaan jumlah yang sama dalam hal massa ataupun bentuk. Menurut beliau, uang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai hakim dan sebagai penengah di antara barang lain. Dalam hal ini, uang berfungsi sebagai unit dihitung untuk mengukur nilai komoditas dan jasa. Kedua, uang berfungsi sebagai alat tukar di antara barang yang lain. Yang keempat yaitu peran negara dalam pembangunan ekonomi yang adil, damai, dan stabil. Menurut beliau bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, damai, dan stabil untuk mendorong kemakmuran ekonomi dan pembangunan sosial. Yang kelima yaitu keuangan publik. Pertama-tama, sumber pendapatan negara ini dapat dipilih menjadi 2 bagian besar, yakni sumber pendapatan dari Muslim dan sumber pendapatan dari non-Muslim. Ekonomi Islam pada masa Ibnu Taimiyah. Nama beliau aslinya Taqi al-Din Ahmad bin Abdullah al-Halim bin Abdullah Salam bin Taimiyah. Lahir di Haran di sebelah tenggara Turki modern dan utara Mesopotamia. Beliau terlahir dari keluarga yang terhormat, zuhud, wara, dan takwa. Adapun pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah antara lain. Yang pertama, konsep harga yang adil. Nilai harga di mana orang yang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang jenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Yang kedua yaitu konsep upah yang adil. Upah yang adil didefinisikan sebagai jumlah uang yang harus diberikan kepada pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak. Yang ketiga yaitu regulasi harga. Pengaturan terhadap harga barang di pasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang terakhir yaitu larangan riba. Strategi mengambil keuntungan dari perdagangan uang itu dilarang menurut Ibnu Taimiyah. Selanjutnya yaitu ekonomi Islam pada masa Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya yaitu Wali al-Din Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia tahun 1332 Masehi. Beliau masih berselisih dengan sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Wa'il bin Hajar melalui silsilah keluarganya. Adapun pemikiran ekonomi Islam pada masa Ibnu Khaldun yaitu yang pertama, kekayaan nasional. Bahwa kekayaan suatu bangsa tidak hanya tergantung pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya, tetapi pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya. Yang kedua yaitu keseimbangan ekonomi makro, di mana dengan mengatur hubungan antara permintaan keseluruhan dan penawaran keseluruhan. Yang ketiga yaitu teori upah.
Teori upah menjelaskan bahwa perbedaan dalam kemampuan tenaga kerja menyebabkan variasi upah yang tidak selalu diperhitungkan dalam konsep pasar equilibrium saat ini. Yang keempat yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional mencakup berbagai aspek ekonomi seperti uang dan harga produksi serta distribusi. Untuk yang kelima yaitu uang dan pajak. Uang tidak selalu menjamin kesejahteraan, tetapi merupakan alat mencapai kesejahteraan dan didefinisikan dua fungsi utama, yaitu sebagai standar penukaran dan penyimpanan nilai. Pajak. Menurut Ibnu Khaldun menyarankan pajak harus proporsional dengan kemampuan membayar dengan pajak menghasilkan yang progresif dan penghapusan PPN untuk meningkatkan permintaan dan investasi serta meningkatkan penerimaan negara. Yang terakhir yaitu mekanisme pasar. Dalam perkembangan sebuah kota dengan penduduk yang banyak, barang-barang pokok akan murah sementara barang mewah akan mahal karena penduduk memiliki surplus barang makanan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.